warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih dalam program Public Talk bersama saya, Aurel. Oh ya teman-teman, sebelumnya Aurel mau nanya nih, teman-teman pernah nggak ya merasa gugup, grogi, atau malah nggak berani nih saat ngomong di depan umum? Terus gimana ya cara ngatasin supaya kita bisa lebih percaya diri, terus nggak grogi dan lebih berani ngomong di depan umum? Nah teman-teman, kali ini Aurel mengundang bintang tamu kita nih. Nanti kita akan langsung tanya-tanya ya, bagaimana tips supaya kita berani berbicara di depan umum. Teman-teman, langsung saja ya kita sapa dulu bintang tamu kita. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Kak Aurel. Bunda gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kak Aurel gimana nih? Alhamdulillah juga sehat Bunda. Kita kenalan dulu ya Bunda. Boleh. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama Bunda Sri Hartini. Biasa dipanggil Bunda Sri. Terus kegiatan Bunda sehari-hari ngapain aja ya Bunda? Kalau kegiatan Bunda ya Kak Aurel, Bunda itu setiap hari itu menjadi mentor buat anak-anak Bunda. Selain itu juga Bunda juga menjadi mentor di kelas public speaking Kafis Aceh Kak Aurel. Wah keren ya Bunda. Ya kalau Kak Aurel sendiri apa nih kegiatannya? Kalau Aurel Selain sekolah ya? Kalau Aurel biasanya les Bunda. Oh, les apa itu Kak Aurel? Aurel les sempoa. Oh ya. Terus gimana nih? Bunda pengen tahu nih sempoa itu biar Bunda bisa mengajarkan ke anak Bunda gimana? Sempoa itu buat menghitung matematika Bunda. Gitu ya. Terus sempoa juga ada alatnya sendiri Bunda. Oke. Terus Kak Aurel sejak kapan tertarik dengan sempoa Kak Aurel? Udah lama, cuman berhenti dulu Bunda gara-gara COVID. Oh ya Bun, sesuai tema kita nih, bagaimana sih tips supaya tidak grogi saat berbicara di depan umum? Tapi sebelum ke tema nih Bun, Aurel mau nanya nih, Bunda pernah nggak sih ngerasa grogi saat mau tampil atau berbicara di depan umum? Grogi ya Kak Aurel? Pastinya pernah ya Kak Aurel. Bunda itu pernah grogi, gugup. Ini Bunda mau cerita nih pengalaman Bunda, boleh nggak? Boleh dong Bunda. Oke, jadi pengalaman Bunda pertama kali tampil di depan umum itu Kak Aurel, ketika Bunda kelas 2 SD. Nah, ketika Bunda kelas 2 SD itu Bunda diminta tampil untuk membaca puisi di depan tamu undangan. Nah, jadi pengalaman yang tak terlupakan ya untuk Bunda. Jadi ketika Bunda mau tampil, di situ Bunda gugup Kak Aurel. Bunda merasa gugup. Jadi ketika itu dari rumah Bunda sudah hafal nih puisinya. Jadi ketika tampil di depan umum karena Bunda gugup, jadi Bunda lupa semua puisinya. Semuanya Bunda? Iya. Jadi untung saja ada guru Bunda yang mengingatkan, baru Bunda bisa mulai lagi. Wah keren banget ya Bunda. Nah, itu pengalaman Bunda ya Kak, ketika Bunda pertama kali tampil terus masih gugup gitu. Kalau Kak Aurel pernah nggak? Pernah dong Bunda. Apa nih? Saat kelas 1 Bunda tampil lomba antar kelas di sekolah Bunda. Jadi apa gitu yang Aurel lakukan pada saat gugup? Jalanin aja kan? Jadi itu dia akan mengalir Kak Aurel. Jadi ketika kita sering-sering tampil nanti rasa gugup itu akan berkurang Kak Aurel. Ya dong Bunda. Teman-teman, kita akan sambung sebentar lagi ya. Sekarang kita jeda dulu untuk iklan.
I like to eat a pizza, this lovely sexy food. A pizza, mamma mia, it makes me feel so good. The really taste of Italy, romantic and so smart. This touch of classic symphony brings sunshine in my heart. Oh la la, yeah, I like a pizza. Oh la la, it's a wunderbar. Oh la la, yeah, I like a pizza. Oh la la, it's a wunderbar. A pizza tutti frutti with mozzarella fat, champignon salami, it makes me feel so glad. Simply capricciosa, a glass of red wine. I feel the dolce vita and the whole world is mine. Oh la la, yeah, I like a pizza. Oh la la, it to eat a pizza, this lovely sexy food. A pizza, mamma mia, it makes me feel so good. Oke teman-teman, kembali lagi pada program Public Talk. Kita sambung kembali obrolan kita nih Bun ya. Oke Kak Aurel. Oh iya Bunda, tadi Bunda ada cerita kan kalau Bunda gugup pas acara Bunda kelas 2. Iya betul. Nah, terus gimana sih cara Bunda ngatasinnya? Nah, kalau pertama kali Bunda tampil ya Kak Aurel, itu kan Bunda masih terlalu kecil ya Kak Aurel, jadi belum tahu nih cara ngatasinya gimana kan. Jadi ketika kita sudah sering tampil, itu rasa gugup itu akan hilang sendirinya Kak, berkurang gitu. Nah, jadi kalau sekarang Bunda mengatasi rasa gugupnya itu Kak, pertama Bunda tanamkan pada diri Bunda bahwa rasa gugup, kemudian grogi itu adalah hal yang wajar Kak, normal ya. Semua orang punya rasa gugup, takut gitu. Bahkan orang hebat pun sekalipun pernah gugup gitu. Jadi itu hal yang wajar. Kemudian tadi ketika Bunda gugup pada saat tampil di depan umum, Bunda coba tarik napas Kak. Tarik napas dalam-dalam, kemudian keluarkan. Aurel mau coba? Coba tarik napas dalam-dalam, kemudian keluarkan. Nah, itu cara Bunda mengatasi gugup. Karena kan kalau kita gugup kan Kak Aurel, maka jantung kita berdebar lebih cepat ya Kak Aurel, betul nggak? Betul dong Bunda. Nah, jadi ketika itu kita tarik napas itu gunanya untuk merilekkan, ya kan? Merilekkan pernapasan kita supaya stabil. Kemudian setelah beberapa menit baru kita bisa mulai. Biasa Bunda seperti itu Kak. Dan sambil Bunda baca salawat. Ya. Keren ya Bunda. Kalau menurut Bunda, apakah semua orang pernah ngerasain grogi Bun saat tampil di depan umum? Iya, pernah. Semua orang pernah merasakan grogi, gugup. Tapi kembali lagi pada orang itu bagaimana masing-masing kita untuk bagaimana cara mengatasi grogi itu. Jadi ada yang dengan beda-beda ya Kak orang mengatasi grogi itu. Terus ada nggak nih Bun tips-tips supaya kita tuh lebih berani, terus lebih percaya diri dan gak gugup saat bicara di depan umum Bun? Tips berani tampil di depan umum ya Kak ya? Iya Bunda. Oke, jadi bagaimana ya cara kita untuk berani tampil di depan umum itu? Pertama sekali kita itu harus percaya diri Kak. Kalau sudah tumbuh rasa percaya diri kita, nah kita pasti akan berani tampil di depan umum. Gitu. Kak Aurel udah percaya diri belum nih? Udah dong Bunda. Udah dong. Nah, jadi kalau kita sudah percaya diri, kita akan berani tampil di depan umum. Kemudian ada lagi Kak Aurel, supaya kita berani kita harus mempersiapkan diri kita. Itu dengan apa? Dengan rutin latihan. Jadi kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Jadi kita akan tumbuh rasa percaya diri kita kalau kita sudah merasa siap tampil di depan umum. Itu Kak Aurel. Kalau sekarang Bunda masih sering grogi nggak Bun? Jujur
Masih sih Kak Aurel, Bunda sampai sekarang masih gugup. Tapi kan bagaimana cara kita mengatasi gugup itu, jadi Bunda sudah mulai tahu kan tipsnya bagaimana mengurangi rasa grogi itu, gugup itu ketika kita berbicara di depan umum. Jadi kalau kita sering tampil kan Kak, sering tampil di depan umum, kita akan berkurang itu rasa gugupnya. Sudah mulai terbiasa. Menurut Bunda, ada nggak yang harus pertama kali kita pelajari kalau kita ingin tampil di depan umum? Itu tadi Kak, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik, dengan latihan, dengan rutin latihan, kemudian persiapkan materi dengan baik, kemudian itu tadi percaya diri. Jika kita sudah terlanjur gugup, apa yang harus kita lakukan agar tidak gugup lagi Bunda? Nah itu kalau kita sudah terlanjur gugup nih, tiba-tiba gemetaran ketika tampil di depan umum gitu kan Kak Aurel, tentunya itu tadi kita merelakskan, kemudian kita buang jauh-jauh pikiran yang mengganggu pikiran kita. Kita bilang sama diri kita kalau kita bisa tampil baik di depan orang banyak. Nah itu kita kasih apa namanya ya Kak, afirmasi positif namanya. Jadi kita kasih kata-kata positif sama diri kita sendiri bahwa kita itu bisa gitu. Saya nggak boleh gugup nih, kita harus bisa gitu. Jadi orang kita tanamkan pada diri kita bahwa orang yang datang ini ingin melihat penampilan saya, jadi saya harus tampil dengan baik gitu. Oh gitu ya Bunda. Ya betul sekali. Wah, nggak terasa ya teman-teman, waktu kita sudah habis nih. Wah, sudah habis ya Kak? Iya Bunda. Waduh, nggak terasa ya Kak ngobrolnya. Iya dong Bunda. Jadi, makasih banyak Bunda sudah berbagi tips tentang bagaimana sama-sama, cara Kak agar Aurel. berani berbicara di depan umum. Dan buat teman-teman nih yang masih suka gugup atau masih belum berani berbicara di depan umum, yuk kita bisa coba nih tips-tips yang tadi. Iya, wajib dicoba ya Kak Aurel ya. Wajib dong Bunda. Kak Aurel juga wajib coba nih ya. Iya Bunda. Oke. Dan jangan lupa untuk rajin berlatih ya tentunya. Demikian teman-teman Public Talk pada hari ini. Sampai jumpa di program Public Talk edisi berikutnya ya, tentunya dengan tema yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.